wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Salma Paujia dengan NIM 210600174, kelas B1 tahun 2021, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Berbasis Digital dengan dosen pengampu Ibu Siti Ruqoyah, MPD. Di sini saya akan menyampaikan mengenai resume materi perkuliahan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Pada pertemuan yang kedua, pembahasannya yaitu mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang saya dapatkan pada materi ini adalah teknologi informasi dalam pembelajaran itu merupakan segala bentuk pemanfaatan komputer dan internet dalam dunia pembelajaran. Nah, kemudian konsep dasar dari teknologi dan informasi ini adalah setiap zaman perkembangan teknologi dan informasi itu semakin meningkat. Maka, teknologi dan informasi ini memiliki peranan yang sangat penting termasuk dalam dunia pendidikan karena dapat memberikan banyak manfaat terhadap proses pembelajaran. Beberapa manfaat yang saya dapatkan, yang pertama adalah pembelajaran akan lebih menarik, kemudian semakin banyak akses untuk konten belajar seperti e-book gitu ya. Kemudian informasi-informasi dapat kita dapatkan secara mudah melalui internet. Kemudian kita dapat meningkatkan keterampilan seseorang, kemudian mengurangi penggunaan kertas, administrasi pembelajaran itu menjadi lebih efisien. Kemudian yang terakhir, penyebaran informasi atau pembelajaran menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, kemudian terdapat prinsip teknologi dan informasi yang saya dapatkan dalam materi perkuliahan ini. Yang pertama yaitu pendekatan sistem, kemudian berorientasi pada peserta didik, jadi tidak teacher center gitu ya. Pembelajarannya itu bisa berorientasi kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin gitu ya. Jadi kita dapat memberikan proses pembelajaran yang maksimal dan bervariasi, inovatif dan juga kreatif. Pada pertemuan yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai ICT sebagai inovasi pembelajaran, terdapat 4 hal yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran itu merupakan sebuah upaya pembaharuan untuk berbagai komponen yang diperlukan dalam materi pembelajaran, yaitu berupa ilmu yang disampaikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik. Nah, tujuan dari pada pertemuan yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai ICT inovasi pembelajaran, terdapat 4 hal yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu pengertian dari inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran itu merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap komponen yang diperlukan dalam materi pembelajaran, yaitu berupa ilmu yang disampaikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik. Nah, kenapa sih kita harus melakukan inovasi dalam pembelajaran? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari perencanaan, penyusunan, proses, juga evaluasi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan, juga kualitas dari penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemudian ICT ini berperan sebagai inovasi pembelajaran, yaitu karena ICT ini dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk tenaga pendidik dan peserta didik. Salah satunya adalah untuk meningkatkan tingkat berpikir siswa gitu ya. Nah, dalam menerapkan ICT di sekolah dasar ini terdapat 4 hal yang harus kita perhatikan, yaitu menurut UNESCO tahun 2003, yaitu yang pertama emerging. Kita perlu menyadari bahwa ICT ini memiliki peranan yang sangat penting termasuk dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah applying, yaitu kita harus mulai menjadikan ICT ini sebagai objek yang harus kita kuasai. Kemudian yang ketiga itu ada integrating, yaitu menjadikan ICT itu sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada transforming, yaitu kita menjadikan ICT sebagai sebagai
katalis dalam pembaharuan di pembelajaran. Kemudian pada pertemuan yang keempat, yaitu pembahasan mengenai konsep dasar multimedia. Multimedia adalah penggabungan dari beberapa media untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Adapun elemennya itu seperti teks, gambar, video, grafik, audio, ataupun simulasi. Nah, kemudian pada pertemuan yang kelima, yaitu pembahasan mengenai pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. Yang pertama adalah memberikan akses sumber belajar yang mudah kepada peserta didik maupun kepada tenaga pendidik. Jadi, dalam hal ini, tenaga pendidik ataupun peserta didik dapat mengakses mengenai sumber belajar di internet dengan cepat dan mudah. Kemudian yang kedua, yaitu dapat memberikan manfaat terhadap proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan melibatkan siswa. Sehingga siswa pun ketika belajar itu lebih mudah untuk menerima informasi atau ilmu yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, administrasi pendidikan itu semakin terstruktur dengan sistematis. Dan yang kemudian yang keempat adalah terjadinya pembelajaran yang jarak jauh. Dengan adanya informasi, komunikasi, dan teknologi, itu dapat bisa menciptakan pembelajaran dari jarak yang jauh gitu ya, tanpa bertatap muka secara langsung. Kemudian yang kelima, yaitu mengembangkan personality. Nah, seseorang itu bisa mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya melalui teknologi. Gitu ya, misalkan kita memiliki kemampuan memasak. Nah, kita bisa terus meningkatkan keterampilan itu, bisa terus meningkatkan kemampuan itu dengan mencari ilmu-ilmu atau mencari sumber belajar di internet dengan mudah. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bisa memberikan proses pembelajaran yang variatif, inovatif, dan kreatif kepada peserta didik. Kemudian pada pertemuan yang keenam, yaitu pembahasan mengenai dampak implementasi dari informasi, komunikasi, dan teknologi. Nah, dalam mengimplementasikan ICT ini, ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Nah, dampak positif dari implementasi ICT ini adalah yang pertama, kita dapat mengakses sumber belajar dengan mudah. Kemudian yang kedua, kita dapat memiliki ilmu pengetahuan mengenai cara menggunakan teknologi. Yang ketiga, kita dapat menambah inovasi pembelajaran agar pembelajaran itu tersampaikan secara inovatif, secara menarik, dan dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. Namun, ada juga dampak negatif dari pengimplementasian ICT ini. Yang pertama adalah adanya ketergantungan kepada teknologi. Kemudian, adanya kesenjangan akses, di mana tidak seluruh siswa, tidak seluruh peserta didik itu bisa dengan mudah mengakses ICT. Kemudian yang ketiga, itu menyebabkan kurangnya interaksi sosial gitu ya dengan siswa yang lain ataupun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, itu adalah kualitas konten yang sangat beragam. Bahwa di dalam ICT ini tidak hanya konten yang positif saja gitu ya, tidak hanya konten yang bermanfaat saja, tetapi konten-konten yang berbahaya pun itu sangat banyak sekali. Maka ini perlu diwaspadai. Nah, bagaimana cara kita mengatasi dari dampak negatif ICT ini? Yang pertama adalah kita perlu memberikan akses yang seimbang kepada seluruh peserta didik gitu ya. Kemudian yang kedua, itu perlu adanya pendidikan bagaimana cara kita menggunakan ICT ini dengan bertanggung jawab gitu ya. Bagaimana cara kita bijak dalam melakukan ICT ini. Nah, kemudian pada pertemuan yang ketujuh, itu pembahasan mengenai pengembangan media ICT atau informasi, komunikasi, dan teknologi. Nah, pengembangan media pembelajaran ini adalah proses merancang, membuat, menyampaikan, serta mengembangkan suatu produk yang dapat digunakan untuk menyiarkan pesan, yaitu materi pembelajaran dari guru kepada peserta didik, sehingga dapat merangsang perhatian,
pikiran, minat, motivasi, serta perhatian siswa sedemikian rupa gitu ya, sehingga proses belajar itu terjadi lebih efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu dapat tercapai. Nah, dalam mengembangkan ICT ini banyak sekali hal yang bisa kita manfaatkan atau hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan sumber belajar dengan mudah. Yang kedua, kita bisa menggunakan e-book gitu ya, atau elektronik book. Kemudian ada juga simulasi dengan menonton video yang terdapat di internet. Kemudian salah satu dari pengembangan media ICT juga kita bisa menggunakan komputer untuk sebagai media dalam pembelajaran agar pembelajaran ini tersampaikan secara efektif dan efisien sehingga maksud dan tujuan yang kita inginkan itu bisa tersampaikan kepada peserta didik. Mungkin itu resume materi perkuliahan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Salma Fauzia dengan NIM 21060174 kelas B1 tahun 2021 produk PGSD. Di sini saya sedang bersama dengan Ibu Sofia Yunani SPD, yaitu salah satu asatidz di SDIT At-Tajwid. Mungkin boleh diceritakan sedikit Ibu, Ibu mengajar di kelas berapa, kemudian sudah berapa tahun mengajar di SDIT? Terima kasih. Saya Sofia Yunani. Saya udah di SDIT itu sudah lebih dari 10 tahun dan diberi amanah mengajar kelas 1 dari awal SDIT berdiri seperti itu. Saya mungkin langsung aja pertanyaan yang pertama, apa sih kaitannya gitu ya Ibu, informasi teknologi dengan pembelajaran sehari-hari? Apakah ada kaitannya? Jelas sangat ada kaitannya, karena apalagi sekarang di SDIT itu menggunakan kurikulum merdeka ya yang berbasis teknologi tentunya. Nah, menurut saya pembelajaran saat ini itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya teknologi ya. Dan kita sebagai guru harus lebih kreatif, lebih aktif dalam mengemas materi supaya menarik, terutama untuk kelas 1 gitu ya. Karena kalau untuk anak-anak kelas 1 itu kan mereka harus materinya harus berupa harus lebih menarik gitu, seperti itu. Kalau untuk media pembelajaran yang berbasis IT itu kan banyak ya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita memilih media pembelajaran yang tepat untuk siswa kelas 1? Khususnya Ibu ya di kelas 1 itu nanti media yang lebih mudah, lebih menarik, maksudnya berbasis untuk siswa paling dengan berupa gambar-gambar seperti itu. Kemudian juga dengan kehidupan mereka sehari-hari, mulai media tentang kita misalkan mau mengajarkan tentang berbakti ke orang tua, kita bisa memadiannya dengan melihat ada sebuah film yang menggambarkan bahwa ini loh anak yang berbakti itu seperti ini, dan ketika anak yang bandel atau anak yang tidak sesuai itu ada di dalam cerita tersebut. Ya, memang kelas 1 itu harus menarik ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang ketiga, setelah kita memilih ya Ibu media pembelajaran yang tepat, bagaimana sih cara kita menyusun atau merancang media pembelajaran itu supaya tersampaikan gitu apa yang tujuan yang mau kita capai? Tentu yang pertama supaya tujuan kita tercapai dengan baik, dengan benar, itu kita harus menurut tujuan mulai dari sebelum kita udah tujuan kita apa, kemudian langkah-langkahnya harus seperti apa, kemudian kalau sesudah tersusun langkah-langkah, kemudian kita akan sesudah pertama tadi kan disuruh langkah-langkah pembelajaran, kemudian kita materinya, kemudian setelah itu kita evaluasi apakah ini tersampaikan nggak. Kalau misalnya masih belum tersampaikan berarti ada yang harus kita ubah, diulang lagi kembali ke step-step itunya harus kita ulang lagi kalau misalkan belum tersampaikan seperti itu. Nah Ibu, untuk di kelas 1 ini kan kemampuannya siswa itu beragam, ada yang bisa membaca, yang belum bisa membaca. Nah kira-kira bagaimana sih cara Ibu memastikan penggunaan teknologi informasi ini mengakomodasi siswa yang bisa baca, mengakomodasi juga siswa yang belum bisa baca? Misalnya kan dengan gambar, misalkan coba gini, anak-anak silakan membuat cerita misalkan tentang kegiatan kalian selama liburan misalkan. Ada yang sudah bisa baca, boleh kalian menulis dengan tulisan cerita. Kemudian untuk yang belum bisa menulis, kalian silakan membuat gambar lah. Mereka itu yang belum bisa baca itu belum sampai itu senang. Aku mau gambar aja. Gue ini harus sedang ini seperti itu.
selama Ibu mengajar tadi ya kurang lebih 10 tahun di kelas 1, kira-kira teknologi informasi apa yang pernah dijadikan media pembelajaran di kelas 1? Ada media ya, Ya. paling itu kemudian apa lagi? Berarti gambar-gambar yang misalkan ibu print, ada gambar yang menarik print kemudian tempelkan dengan yang besar seperti itu. Kalau mungkin untuk kelas 1 susah itu kalau membawa handphone atau Oh iya betul tidak bisa. Hanya berupa kita bawa aja, kita bawa infocus ke kelas, kemudian kita setting gambar atau kita misalkan ke print gambar yang apa. Contoh bilang kan gambar apa itu teh burung Pancasila, kita kan belajar Pancasila, kita akan menggunakan butir-butir sila Pancasila. Kita membuat gambar yang misalkan satu gambar dibuat 9 lembar, kita tempelkan dengan berupa gambar yang besar. Seperti itu. Seperti itu. Nah Ibu, selama menerapkan atau menggunakan media pembelajaran berbasis IT ini ada hambatan atau kesulitan tersendiri? Sudah selalu ada ya, dan kesulitan sudah awal SDIT belum punya fokus, itu sangat sulit ya, kita kesulitan. Paling kita hanya menggunakan media gambar, apalagi saya tidak bisa, kurang begitu mahir dalam gambar, paling alternatifnya dengan ngeprint yang banyak kita tempelkan di board seperti itu. Mungkin itu ya tergantung mungkin dari sarana atau sarananya solusi. Nah dari yang Ibu, kesulitan yang Ibu alami gitu ya, solusinya itu? Solusinya ya solusinya mah kita mencari apa, misalkan kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, kita meminta apa ya pendapatnya, supaya bagaimana nih di kelas 1 nih harus minta pendapatnya bagaimana supaya kita kerjasama dengan guru-guru yang ada gitu ya, seperti itu. Mungkin itu Ibu pertanyaan dari saya. Saya sangat berterima kasih Ibu ya, karena informasi yang disampaikan oleh Ibu ini jadi pengetahuan baru untuk saya, menjadi bekal ke depannya untuk saya mengajar siswa. Mohon maaf juga bila jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, mohon maaf. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini saya sedang bersama salah satu asatid dari SDIT Atadid, yaitu Pak Agung Eko. Mungkin boleh diceritakan atau ceritakan sedikit identitas dari Pak Agung. Mengajar kelas berapa, kemudian sudah berapa tahun di SDIT? Saya saat ini diamanahi sebagai guru wali kelas 6 sudah 3 tahun untuk kelas 6, dan saya pertama masuk dari tahun 2017, jadi kurang lebih sudah 7 tahun pengabdian di sekolah di Pabrik. Mungkin di sini tujuan saya mau tadi adalah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan mata kuliah sumber dan media pembelajaran berbasis informasi, komunikasi, dan teknologi. Nah, mungkin langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Apa integrasi atau kaitannya antara teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas, terutama di kelas 6? Mungkin secara dulu ya, jadi memang penggunaan berbasis ICT khususnya di dunia pendidikan itu memang sebuah keniscayaan yang mungkin tidak bisa kita tolak, karena memang itu seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang masif dan intensif tentunya dan cepat. Jadi mungkin itu sebuah keniscayaan, dan itu juga secara tidak langsung menuntut guru-guru untuk terutamanya literasi digital, dalam artian bagaimana memiliki kemampuan untuk membekali anak-anak memahamkan suatu materi menggunakan berbasis ICT. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Terkadang seorang guru itu sulit memilih media pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau dengan minat dan bakat siswa. Bagaimana sih cara Pak Agung sendiri memilih dan mengevaluasi media pembelajaran yang berbasis ICT dan di kelas? Kalau untuk jenjang kelas yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, mungkin itu sama ya untuk ini, seperti ada fase analisis, kan fase di mana kita mengatakan terlebih dahulu kondisi siswa secara umum. Nah, mungkin di bawah seperti itu. Kemudian setelah data yang kita pakai, mungkin selain wawasan yang memiliki misalnya materi ajarnya perlu dikuasai terlebih dahulu. Kemudian setelah itu setelah konsep dasar dikuasai, bisa juga dengan kita mengenal dulu pembelajaran, hakikat pembelajaran yang akan diajarkan. Mungkin satu pelajaran dengan satu pelajaran yang lain kemudian berbeda, dan biasanya itu juga berpengaruh terhadap pemilihan
metode strategi dan meninggalkan media atau bahan ajar yang digunakan. Selain itu juga kalau saya sendiri mungkin suka baca jurnal penelitian orang lain terhadap efektivitas media yang berbasis ICT apakah cocok atau tidak, terutama diterapkan di satuan pendidikan di sini. Mungkin tadi ya soal mandiri media pembelajaran yang tepat gitu ya untuk siswa kelas 6. Langkah selanjutnya itu merancang dan menyusun media pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana sih cara merancang dan menyusun media berbasis IT di sekolah? Mungkin seperti yang tadi dikatakan ya secara umum. Jadi pertama mungkin dulu setelah memiliki mengenal kondisi siswa seperti apa, ya peluangnya, mungkin memungkinkan selain itu sebetulnya kita juga ngobrol juga ya dengan pihak pengambil kebijakan, karena kalau kita sudah punya tapi tidak komunikasi terlebih dahulu itu akan membuat bisa mencontoh. Tidak komunikasi dulu karena membawa kebijakan kita langsung tetap, jadi harus ada dikonfirmasi dulu apakah memungkinkan atau tidak. Nah, secara umum demikian, karakteristik siswa sudah dapat, tahapan yang tadi tetap dijalani seperti kuasai konsep dasarnya, karakteristik pembelajarannya seperti apa. Kemudian juga ada pendalaman mengenai media secara umum dan media yang akan digunakan. Jadi jangan sampai media pembelajaran itu justru tidak semestinya, di dalam artian tetap harus fungsi media secara umum itu apa sih. Nah, kemudian media yang kita pilih misalnya yang berbasis ICT itu kan ada yang video, ada yang visual, ada juga yang audio visual. Jadi itu yang diperlukan. Lalu saya mungkin pakai Mima ya. Kalau Mima kan tetap harus itu punya masalah dulu, nanti harus selesai, harus selesai dulu, tetap bisa langsung menggunakan media berbasis ICT tersebut tanpa adanya pengetahuan atau pengalaman dari terlebih dahulu. Dia saudara meneruskan yang kemudian merancang dan menyusun media pembelajaran itu sendiri. Nah, kira-kira ya bagaimana sih cara kita gitu ya menyesuaikan penggunaan media pembelajaran dengan metode, model, teknik yang kita gunakan di kelas. Mungkin tadi kelihatannya satu mengenai evaluasi. Kalau evaluasi biasanya kalau secara umum kita tinggal misalnya kepada instrumen yang ada di laksana. Itu salah satunya ada instrumen evaluasi untuk di proses pembelajaran. Nah, itu kita secara umum bisa sisipkan instrumen yang cocok gitu untuk kalau media yang diukur berarti itu memiliki juga format-format mengkaji format-format mengenai efektivitas dari media tersebut, apakah dia senang, apakah tertarik dan sebagainya. Nah, kemudian untuk dia mencocokkan itu mungkin kembali lagi ke kondisi dari karena satu sekolah dengan sekolah lain akan berbeda. Kemudian ada sekolah yang sekolah lain akan berbeda. Nah, mungkin kita rangkaian yang tadi ya itu diterapkan dan mungkin juga bisa sharing atau misalnya tutorial dulu, karena biasanya kendala yang kami dapatkan juga maksimal dan komunikasi, atau mungkin sharingnya kemana nih. Jadi memang idealnya itu memang tetap kita harus ada komunitas belajar, dan ketika mengalami kesulitan itu bisa sharing dengan guru yang lain atau komunitas belajar yang Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sih cara memastikan penggunaan teknologi informasi ini kita sebagai media pembelajaran itu dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dan kebutuhan siswa? Terutama mungkin maksudnya jadi sebetulnya misalnya balik lagi ke kultur sekolah dulu mungkin kita lihat untuk sekolah yang termasuk sekolah Indonesia ada juga misalnya ya di sana juga apakah ada juga pendidikan yang memang atau pernah memang gitu ya atau mungkin juga minimal ada dua mungkin mengenai pembelajaran dan diferensiasi khususnya di sekolah-sekolah yang berbeda. Itu pun tetap sama dengan ini meskipun kami termasuk kategori sekolah sih karena di mereka mungkin kita coba dulu tanpa media itu. Oh iya tadi contoh misalnya
yang akan diukur itu misalnya konsep dasar bukan konsep dasar, pemahaman konsep, atau misalnya motivasi belajar. Itu juga mesti harus diperhatikan dalam perencanaan itu, sehingga tadi media itu akan terukur apakah efektif atau tidak. Jadi variabel yang mesti ditentukan terlebih dahulu oleh guru. Misalnya apakah dengan media tersebut punya motivasi, mungkin untuk langkah bisa motivasi guru, apakah motivasi belajar yang bisa meningkat atau tidak. Itu biasanya yang sebagai khusus. Saya pernah tadi menggunakan di matematika yang ada untuk instrumennya bisa mungkin salah satu contohnya. Kemudian mungkin tujuannya sih sejauh ini sampainya kita coba dulu uji terbatas dulu media. Kemudian kita ujikan kepada beberapa siswa terlebih dahulu, baru kita coba melakukan secara massal. Itu akan terlihat hasil belajarnya seperti apa, apakah efektif, baik media ataupun metode pembelajaran seperti ini secara umum demikian. Kemudian ketika pembelajaran ada beberapa siswa yang mungkin belum memiliki NPI seperti handphone. Bagaimana sih cara guru atau sekolah memfasilitasi siswa tersebut untuk ikut berkolaborasi di dalam pembelajaran yang berbasis mendukung ya, kemudian mendukung terhadap media berbasis IT, karena dia terkait komunikasi dengan sekolah. Misalnya kalau jalan tengahnya ternyata tidak boleh, misalnya di waktu tertentu tetap tidak boleh menggunakan HP, berarti biasanya kami inisiatifnya dicetak. Misalnya contoh yang lain, siswa tetap dilibatkan dalam selama kita prosesnya. Tapi ketika dia didesain juga itu nanti bisa dilihat di sana oleh orang tua mengenai bahan ajar yang diberikan yang seperti itu. Kecuali kalau memang sekolah ada biasanya kalau itu ada beberapa waktu yang terkadang ganggu karena misalnya ada kebijakan yang misalnya di luar dari kalender pendidikannya kalau kami tentukan, biasanya kan itu tidak bisa bernegosiasi dengan pendidikan yang mutlak, nah mungkin bisa diterapkan di momen-momen kemudian. dalam media pembelajaran ini kira-kira apa yang pernah digunakan di Pak sama mengajar? Kalau saya kan memang pertama mungkin ya karena ini seperti jadi perjalanan hidup. Jadi mungkin selaku guru itu kita akan suatu waktu akan menghadapi dengan masalah besar. Nah, untuk saya buat target-target. Kemudian yang saya harus ditargetkan kemudian saya adalah lebih ke penguasaan dulu hidup, mungkin ya membuat hidup. Jadi itu yang bisa saya sebenarnya untuk pembiayaan, soal-soal pembiayaan, terus bagaimana saya mencurahkan gagasan sejauh mana pemahaman yang dikuasai terhadap materi yang bisa di sana. Dan itu juga sangat terbantu ketika akan ujian. Ini akan perlu dalam waktu singkat apa. Nah, biasanya jadi saya lebih karena mengajar dulu untuk saat ini dan bahkan misalnya atau misalnya video-video dan beberapa pengalaman lebih ke poin-poin ini. Dan mungkin untuk publikasi ini karena ini saran juga mungkin harus dilakukan dokumentasikan. Dalam artian kita bikin video singkat misalnya dari kegiatan KBN, biasanya itu lebih berkesan di mata orang tua dan sekolah itu lebih bagus untuk saat ini. Nah, untuk siaran video itu saya rasa itu memang harus dijalankan tiap guru minimal bisa menggunakan Microsoft. Tapi untuk target kami, untuk saya sendiri mungkin itu dulu ini jadi nama aplikasinya itu menjadi di 2015 baru dicoba, cukup efektif kita cukup efektif dan bisa digunakan oleh siswa. Mungkin itu video sambil berjalan, PowerPoint sambil berjalan, sedangkan media yang lainnya mungkin itu juga bisa diuji ya. Tapi saya juga akan tunjukkan di sekolah, jadi ada beberapa fitur terbaru, terutama kalau yang sudah bergabung dengan TM ini itu banyak sekali. Seperti misalnya ada dinding yang dari 3D, kemudian ada permainan misalnya matematika balon kita tinggal itu di sana itu ternyata kalau diterapkan di sekolah-sekolah itu sampai anak-anak ketagihan masih misalnya di daerah kecamatan sini kalau dulu yang terjadi itu ternyata meningkatkan dia sampai bilang saya mau coba yang di aplikasi ini soalnya membuat motivasi belajar ya, jadi tetap kita pertahankan yang dengan sudah kita berproses, tapi ada juga yang berbasis ICT yang baru itu juga kita pelajari secara bertahap, jadi kita saling berhubungan.
Jadi jangan sampai kalau yang sebelumnya ditinggalkan seperti tadi yang misalnya materi dan soal itu berpotensi esensi pembelajarannya tidak nyampe. Soal teknologi jadi kita memang harus berdiri dan nggak bisa kalau hanya konsep saja tanpa dikemas secara menarik itu biasanya sulit untuk disampaikan kepada masyarakat tinggi. Ini secara misalnya itu jadi yang kita miliki kita kemudian juga mengenai media-media yang baru dan ini saya sudah terbuka sekali. Jadi soal itu kan dituntut untuk inovatif ya, memberikan pembelajaran apalagi di abad 21 ini yang mana semuanya itu harus berbasis IT gitu ya, informasi teknologi. Nah, kira-kira kesulitan atau hambatan apa yang pernah dialami Pak Agung gitu selama menggunakan media pembelajaran berbasis ini? Yang pertama mungkin ada juga ya, ada internal ada eksternal. Jadi mungkin yang pertama adalah hambatannya dari pribadi dulu, karena terkadang kalau kita yakin ini tidak terbuka atau merasa cukup kayak apa yang sama. Contoh misalnya kesediaan di para mahasiswa itu ideal ketika menerapkannya ketika kuliah, tapi ideal itu terkadang tidak terbawa ke masyarakat karena memang tuntutannya yang berbeda. Jadi di masyarakat itu mungkin nanti beda dengan ketika kita belajar tinggi, yaitu mungkin yang mesti harus dijaga oleh kita semua yang baik di sedang kuliah atau yang sedang sudah lulus gitu, jangan sampai kembali back to network dalam artian ke budaya yang jelek gitu, kembali ke jalannya. Kita jangan merasa puas dan kita harus terbuka, kita sering merefleksikan diri sejauh mana sih kita pendidikan yang tetap kita sudah capai ini, karena itu mungkin ya penyedaran diri dulu. Kedua, faktor eksternalnya ya mungkin itu bisa kondisi siswanya. Misalnya kan ada siswa yang baik secara strata sosial itu berbeda, misalnya kemampuan ekonomi, sosial ekonominya, kemudian kemampuan kesehatan fisiknya juga kan itu ada yang anak muda, ada anak yang kesulitan berkolaborasi misalnya bimbingan dan sebagainya. Kemudian eksternal lainnya seperti masalah kemajuan dan suatu inovasi guru itu dipengaruhi kalau menurut para ahli itu ada dua. Pertama dari gurunya sendiri terbuka, kedua sekolahnya juga yang harus terbuka. Jadi responsif dan akomodatif terhadap inovasi yang disodorkan oleh guru-guru yang sampai tidak mendukung. Contoh misalnya saya di sini sangat didukung sekali kajian literatur, jadi sangat membebaskan sekali. Jadi ketika saya mengakses misalnya pembelajaran apa nih yang cocok ICT untuk materi A misalnya, itu saya sangat digratiskan oleh sekolah, boleh dengerin juga seluasnya gitu ya. Bahkan sangat terbuka gitu, sekolah membolehkan selama tidak dipakai oleh sekolah gitu ya. Jadi sangat bermanfaat penerapannya. Jadi gurunya harus terbuka, yang sekolah terbuka, gurunya tidak, misalnya cepat kelas ya, sama juga tidak akan berkembang. Kemudian hambatan lainnya biasanya guru sendiri tidak bisa mengoperasikan dari aplikasi tersebut karena faktor eksternal, salah satunya adalah waktu. Jadi terkadang waktu bagi guru juga lama ya. Contoh misalnya untuk mengevaluasi, kalau kelasnya itu memutuskan penilaiannya pakai portofolio itu juga sudah cukup banyak memakan waktu gitu ya. Tapi juga ada tuntutan pengawasan ini bilangnya malah dipoliar ya. Administrasi juga nih, jadi terkadang itu jadi terkendalanya. Saya juga pernah bertanya kepada guru di sini, ketika mempersiapkan itu rata-rata apa? Rata-rata karena mereka keterbatasan waktu, tutorial dan sangat minim, bahkan di wilayah kecamatan ini buku jurnal itu jarang sekali. Jadi padahal jurnal itu obat dan bisa banget kalau memang cocok dengan itu bisa diterapkan. Jadi kayak pilihan opsi obat gitu ya, obatin pendidikan itu tinggal milih enak gitu, ICT apa misalnya, materi apa, kan orang lain udah ada yang melakukan gitu. Itu ya sih yang lebih. Dan kemudian setelah yang lain tentu saja sarana itu juga ya, karena meskipun ada di MKHS tapi kan itu yang diakomodir mungkin skala prioritas dulu. Nah mungkin kita dulu berinovasi lagi apa nih gitu. Meskipun juga tidak semua yang berbasis ICT itu efektif, ada juga yang justru efektif itu dengan cara-cara itu. Kembali lagi kepada yang tadi hakikat dari pembelajaran yang kita ajarkan apa nih dominannya, coba pakai ICT itu yang mesti jadi bahan refleksi untuk sebelum masuk atau melakukan menggunakan media pembelajaran berbasis. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sih atau cara kita gitu ya menghadapi hambatan kesulitan tersebut? Solusinya itu seperti apa? Solusinya mungkin seperti yang prinsip IQ Siliwangi ya, reliable and institute dalam reliable. Jadi kita harus mengukur, kita mau berproses
masalah-masalah yang kita temukan, terutama tadi ya terhadap media berbasis IT kita lalai. Dan jangan sampai setelah kita kaji itu jangan lupa dokumentasikan, jadikan signatur atau jejak kita karya, karena kalau dengan demikian itu terukur ketika pekan atau tahun ajaran yang baru misalnya itu masih bisa ada sisa-sisa. Biasanya jarang sekali yang mendokumentasikan hasil karyanya atau hasil gagasan, salah satunya mengenai pengembangan media menggunakan berbasis teknologi. Jadi inventaris aja untuk tahun ini kita berhasil menguasai berapa, terus gitu sampai mungkin tahun ke tahun kan terus kita menambah gitu. Dan memang kalau tidak ada rotasi kelas ya, kalau ada rotasi kelas mungkin kita ya adaptasi lagi, tapi jangan lupa sih dokumentasikan agar lebih efektif untuk selanjutnya. Jadi terukur kita mau berubah, jangan sampai kita mau berubah secara revolusioner tapi tidak evolusioner. Jadi kita tetap harus berproses, karena terutama dari diri kita, motivasi. Kata orang lain itu 70% faktor internal dulu kita dulu, sedangkan 30% itu faktor yang tadi eksternal. Tapi kalau diri kita yang kurang, itu ya kemungkinan berkembangnya akan sulit. Jadi 70% ada di kembali lagi ke diri kita. Jadi dipetakan, diinventarisir masalah mana dulu yang penting. Jadi terus terukur gitu ya. Terima kasih Pak Kuya atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan dapat sasaran. Ini sangat informasi yang disampaikan hari ini menjadi pengetahuan baru dan khusus untuk saya sendiri, karena ini menjadi bekal saya untuk kemudian nanti diaplikasikan, diamalkan, diadakan lagi ke peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapatkan dari resume materi perkuliahan dan wawancara ini adalah pemanfaatan sumber dan media pembelajaran berbasis IT telah membawa dampak positif dalam dunia pendidikan. Berbagai teknologi digital, aplikasi, dan perangkat lunak telah memperkaya proses belajar mengajar dengan cara yang lebih interaktif, menarik, dan efektif. Dengan adanya ICT, guru dapat merancang sumber belajar yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Interaktivitas yang ditawarkan oleh media pembelajaran berbasis IT ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi serta keterlibatan mereka. Selain itu, aksesibilitas yang lebih luas melalui internet memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang inklusif. Secara keseluruhan, penggunaan sumber dan media pembelajaran berbasis ICT menjadi sebuah pilihan yang relevan dan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital saat ini. Dengan terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi secara bijaksana, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi generasi di masa depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.